kita langsung mulai upacara atau di sini apel ya. Nanti yang akan datang tidak seperti ini, langsung perpasukan Ustaz ya, upayakan biar lebih mandiri lagi. Oke, silakan penyiapan barisan oleh masing-masing pemimpin pasukan. Pembina upacara. Satu. Kelas 3 ketika menjawab salam tutup ya, apa namanya, barisannya, sikapnya, itulah dalam melakukan itu. Ulangi lagi dalam istirahat. Ini yang benar baru beberapa, satu, ini kelas 1 satu benar, 2, 3 di depannya lain salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyah kasaba. Tahiyah. Semangat. Tahiyah bagaimana? Begini juga. Oke. Tahiyah kasaba. Tahiyah. Tahiyahnya jangan begini. Sikap sempurna, itulah. Di sini latihan belajar. Sikap sempurna dulu baru jawab. Oke. Tahiyah kasaba. Tahiyah. Scout salut. Salut. Semuanya. Jadi ketika ada scout salut, jawab salut. Scout salut. Salam pramuka. Tepuk pramuka. Banyakkan. Oke, sekali lagi. Cukup satu ya, sekali lihat. Bukan 3 kali pramuka. Beda kalau 3. Coba, sekarang 3. 3 kali. Kalau 3 kali, yang pertama begini, prak-prak-prak. Kemudian prak-prak-prak. 3 kali. Tepuk pramuka. Great, thank you. Terima kasih kakak-kakak pembina Kak Mabigus Pondok Pesantren Az-Zikro, Haj Komar Zaman LCMA, kakak-kakak pembina dan juga adik-adikku Galang yang kakak banggakan. Alhamdulillah sore hari ini mengawali kita kegiatan pramuka, yang mana kegiatan pramuka ini sudah semakin lama semakin ditinggalkan. Hanya ada di pesantren-pesantren yang masih benar-benar menanamkan cinta, patriotisme, nasionalisme, hubbul waton minal iman. Ini pesantren yang lebih banyak. Kenapa? Kakak lebih tahu ketika melihat kegiatan pramuka di luar pesantren, bagaimana mereka kegiatannya, banyak hal yang kurang berkenan. Maka patriotisme, nasionalisme, hubbul waton minal iman kita tancapkan, kita terapkan di pesantren. Dari awal kami dengan murabi almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin sudah punya tekad. Saiful, ayo kita ingin seperti Darun Najah, seperti Gontor. Az-Zikro ini pramukanya seperti Darun Najah, seperti Gontor. Tanamkan patriotisme, tanamkan hubbul waton kepada santri. Santri bukan hanya pintar mengaji, santri bukan hanya pintar sains, tapi juga santri bisa berkiprah di kancah internasional. Untuk bisa berkiprah nanti di kancah internasional dengan bermentalkan baja, di dalam pramuka ini kita dimulai. Santri benar-benar hubbul waton minal iman itu dipraktekkan. Sejarah telah mencatat bagaimana perjuangan bangsa. Kenapa namanya siaga? Itu semua nama-nama kiasan dasar yang ada di pramuka itu adalah merupakan gambaran kiasan daripada perjuangan bangsa Indonesia. Kakak ulas perkara. Sekarang yang pertama dari siaga. Kenapa namanya siaga? Adik-adik yang kelas 1 ini sebelumnya pernah masuk di perlindungan siaga? Yang pernah siaga angkat tangan. Yang pernah jadi sulung angkat tangan. Pernah jadi sulung? Yang pernah jadi pindrung, wapindrung angkat tangan. Iya, luar biasa.
Kenapa namanya siaga? Ini erat kaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sore ini akan kakak kupas sebelum dinamika kelompok, biar tahu sejarahnya. Siaga pada tahun 1908 dengan teriakan Bung Tomo Allahu Akbar, itu bagaimana mensiagakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Disiagakan dulu, dipersiapkan dulu. Yang perjuangannya masih gerombolan-gerombolan, yang masih berdaerah per daerah, ada Jong Java, Jong Minahasa, Hizbul Waton dan lain sebagainya, kepanduan ratusan itu di Indonesia Nusantara. Maka disiagakan dulu, kemudian digalang, yang kita kenal dengan penggalang, digalang dengan satu tekad Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Maka setelah siaga namanya penggalang. Setelah perjuangan itu disiagakan masing-masing di daerah, digalanglah persatuan untuk bertemu satu tekad, yaitu satu janji, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu digalang dalam Sumpah Pemuda. Kemudian ada lagi pramuka namanya penegak. Setelah penggalang penegak, setelah digalang perjuangan pergerakan kemerdekaan, ditegakkan kemerdekaan dengan didobrak pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu dengan Indonesian Independent, kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu dicapai, diraih, bukan sekedar ongkang-ongkang kaki. Penuh perjuangan, penuh liangan air mata, penuh tumpahan darah para syuhada. Kita tinggal melanjutkan perjuangan ini, mengisi kemerdekaan, mengisi bagaimana untuk lebih cinta terhadap tanah air. Hubbul waton minal iman. Kalau kita benar-benar orang yang beriman, kita harus mencintai bangsa dan negaranya. Jangan sampai ketika kacau malah kita kabur. Para kiai, para ulama, santri yang dulu itu ikut memerdekakan bangsa ini. Maka pramuka andil untuk itu, bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Maka oleh karena itu, kakak berharap kakak-kakak pembina, Kamabikus, kita sudah punya tekad bagaimana untuk program ke depan. Pramuka harus lebih aktif lagi, harus lebih giat lagi. Bahkan bukan hanya kancah di dalam daerah saja, event daerah sampai ke nasional, bahkan sampai internasional. Biar bagaimana kita bisa mempunyai gambaran, compare, membandingkan kegiatan pramuka seperti apa sih. Kegiatan pramuka di Indonesia luar biasa, khususnya di pesantren, di Gontor, Daun Najis, sebagainya, luar biasa. Tidak kalah dengan kegiatan pramuka yang ada di Inggris, yang ada di Australia, yang ada di Amerika, yang ada di ASEAN, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Alhamdulillah, kakak diberi kesempatan untuk melihat langsung. Kakak pernah ngebina pramuka di Inggris, kegiatannya lebih hebat dari Indonesia, lebih hebat yang ada di pesantren. Kegiatan pramuka yang di Inggris, walaupun pramuka scout asalnya dari sana, kita masih lebih hebat. Kegiatan pramuka juga di negara kita ASEAN, Indonesia lebih militer, lebih militan. Kalau kemarin kegiatan jambore di Brunei, semuanya sudah instan, enak sekali. Kita tidak begitu, kita ada masak rimba dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kemandirian, sesuai dengan kita punya 5 principle of santri. Yang pertama sincerity, yang kedua kesederhanaan, simplicity, yang ketiga adalah independent. Independent ini yang kita tanamkan. Kemandirian. Santri harus sukarela. Sama dengan pramuka, masuk pramuka harus sukarela. Santri harus sederhana, pramuka juga sederhana. Tidak neko-neko, seragamnya merah seperti ini, lihat. Coklat tua, coklat muda, dan sebagainya. Sederhana, kita biasa camping di tengah hutan, kita bisa hidup, kita bisa masak rimba. Tahun pertama kakak coba untuk masak kesederhanaan ini. Kemudian yang keempat adalah ukhuwah Islamiyah, Islamic Brotherhood. Dari mulai yang ada di paling bawah, grup paling bawah namanya Regu, itu udah mulai namanya ada pemimpin, yaitu Pindru wa Pindru. Dimulailah musyawarah untuk menentukan siapa Pindru wa Pindru, regu apa, siapa pemimpin regu utama, yang itu dalam pasukan. 4 regu, nanti ada 1 pasukan dan sebagainya. Kemudian Dewan Ambal dan sebagainya.
itu mulai musyawarah. Untuk apa? Untuk Islamic Brotherhood, menciptakan ukhuwah Islamiyah. Nah ini ada semuanya di Pramuka. Apa yang tidak ada semuanya. Dan yang adalah freedom, kebebasan. Kita bebas untuk berkarya dalam arti positif, tidak tertekan. Bebas dalam arti merdeka. Punya jiwa bebas, merdeka, tidak tertekan. Apa tidak tertekan itu? Tidak bete. Tapi kita free, bebas. Ungkapkanlah pendapat, bebas mengkreasi, bebas untuk menginovasi, bebas untuk berkreasi, sehingga kita menjadi produktif. Itu yang kita harapkan dari leadership of scouting, kepemimpinan Pramuka. Maka kenapa Pramuka lebih banyak bergerak aliran